Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau minggu kemarin, saya sudah membuat video dan memberikan tugas pada kalian tentang pertidaksamaan linear saja. Nah, sekarang bagaimana kalau pertidaksamaan dalam bentuk nilai mutlak? Oke. Kita review sedikit minggu lalu, sepertinya masih ada beberapa yang bingung Kak, masalah menentukan daerah untuk nilai mutlak. Misalnya gini ya, saya lihat masih ada yang salah kalau X lebih besar dari 2 itu garisnya seperti apa gitu. Kalau lebih besar, ingat dia itu pasti mengarah ke kanan seperti ini. Kenapa? Karena habis 2 di sini kan 3, 4, 5. Jadi lebih besar gitu. Kalau di sebelah sini kan lebih kecil. Seperti 1, 0, min 1 gitu. Jadi itu di sini tuh lebih kecil. Kalau ke kiri lebih kecil, kalau ke kanan lebih besar. Di mana-mana akan seperti itu dan aturannya akan sama gitu. Terus, masih juga ada yang bingung kalau misalnya ada soal gini, 2 kurang dari misalnya 2x ditambah 4 kurang dari 6, misalnya kayak gini. Nah, ini mulainya dari mana sih yang awalnya dihilangkan gitu? Yang awalnya dihilangkan yang paling jauh dari X. Ini kan nilai X-nya nih. Kan tujuan kita untuk membuat X ini sendirian gitu. Gimana caranya tinggal X doang di tengah ini. Kita akan membuang si 4 dan si 2. Nah, pertama yang dibuang itu yang paling jauh, yaitu si 4. 2 ini kan dia nempel sama X, dia belakangan. Jadi si 4. Ini 4 nilainya positif, berarti harus kita hilangkan. Ketemuin lawannya positif 4, negatif 4. Jadi di setiap ruas, ingat ya, di setiap ruas ya, bukan di kanan kiri doang atau di tengah doang. Di setiap ruas kita kasih minus 4. Jadi di sini 2 min 4 kurang dari 2x plus 4 min 4 kurang dari 6 min 4. Jadi semuanya dikasih minus 4. 2 min 4 min 2 kurang dari 2x nih plus 4 ketemu min 4 habis kurang dari 2. Sekarang sisa 2x. Ingat 2x ini adalah perkalian. Kalau tadi kan plus lawannya minus. Sekarang 2 kali X lawannya perkalian apa? Lawannya kali itu kan bagi. Berarti harus dibagi 2 supaya hilang. Ingat kalau yang tengah dibagi 2, setiap ruas juga harus dibagi 2. Kayak gini. 2 bagi 2 habis. Ini 2 bagi 2 juga habis. Sisa 1. Sisa 1 ya, bukan habis lalu jadi 0. Habis sisa 1. Jadi ini di sini ada tanda minus. Min 1 kurang dari X, ini sisa X, kurang dari 1, gitu. Nah, ini gimana cara bikin daerah penyelesaiannya kalau misal disuruh? Caranya ya kayak biasa bikin garis kayak gini, terus di sini ada minus 1, di sini ada 1. Nah, karena dia bilang di antara, jadi ini dibacanya di antara ya, karena ada 2 kayak gini. Atau kalau dibaca satu-satu dari sini dulu, X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Baca pertidaksamaan itu dimulai dari X-nya, jangan dibaca dari pinggir. Min 1 kurang dari X, X kurang dari 1, nanti kalian akan bingung. Gitu. Atau juga bisa dibaca kalau seperti ini, bisa dibaca X di antara min 1 dan 1. Jadi X di antara min 1 dan 1 itu bisa dibilang ini daerahnya. Kan di antara ya. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk review materi minggu lalu. Selanjutnya kita langsung bahas saja tentang sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti yang tadi pertidaksamaan, tapi ini dalam bentuk nilai mutlak.
Misalnya, kalau ada, ini aturan yang pertama ya, kalau ada mutlak X kurang dari sama dengan A ini adalah angka ya, mutlak X ini ada X ini variabel. Nah, maka berlaku aturan, atau ini bisa panah atau sama dengan min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A gitu. Nah, tanda kurang dari sama dengan ini mengikuti soalnya yang ditanya. Kalau yang ditanya yang ditanya ada sama dengannya, berarti nanti hasilnya akan ada sama dengannya. Kalau yang ditanya X kurang dari aja, bukan kurang dari sama dengan A, maka ini min A kurang dari X kurang dari A. Gitu. Jadi dia langsung ketemu rumus. Ketika kamu mengerjakan soalnya kayak gini, misalnya pertanyaannya, oh ada mutlak X kurang dari A, bentuknya seperti ini. Nah, hasilnya tinggal lihat rumusnya aja. Gitu. Nanti kita lihat di contoh soal. Oke, untuk sifat yang nomor 2, bagaimana kalau X mutlak lebih dari sama dengan A? Kalau ini kan kurang dari ya, ini lebih dari sama dengan A. Kalau lebih dari sama dengan A, dia X kurang dari sama dengan minus A, atau X lebih dari sama dengan A. Jadi dia pakai atau gitu. Ada dua pertidaksamaan. Terus gimana kalau X-nya nggak pakai sama dengan? Ya sama aja, cuman bedanya ya hasilnya X kurang dari minus A atau X lebih dari A. Tuh. Nomor 3, jadi dia ada 3 sifat. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 2 mutlak? Contohnya ada variabel ada A mutlak lebih dari B mutlak. Jadi kanan kiri itu mutlak gitu. Dan kanan kiri ini ada X-nya. Kalau X mutlak kan kita nggak bisa menentukan ya berapa. Kalau kalau misalnya contoh, kalau minus 3 mutlak itu kan hasilnya 3. Kalau 2 tambah minus 3 ini mutlak. Jadi 2 tambah minus 3 berapa? Minus 1 kan, minus 1 mutlak itu berapa? 1 gitu. Kalau angka kita bisa tentuin berapa nilai mutlaknya. Nah, kalau X kayak gini nih, ada X mutlak, X mutlak. Kita harus kerjakan pakai cara-cara yang lain gitu. Nggak bisa langsung ketemu hasilnya. Dulu. Nah, untuk yang mutlak A, min B ini, dia agak ribet. Jadi, pastikan kalian benar-benar paham. Pertama, kalau mutlak itu punya aturan ketika dia dikuadratkan. Tadi kan mutlak A dong nih. Kita kuadratkan. Mutlak B-nya juga kita kuadratkan. Ketika dikuadratkan, dia mutlaknya akan hilang. Tanda mutlak ini garis ini akan hilang. Jadi A kuadrat lebih besar dari B kuadrat. Nah, gini. Nah, sampai sini kita harus pindah ruas. B-nya ke sini. Jadi, A kuadrat min B kuadrat lebih besar daripada 0. Gitu. Setelah itu, lebih disederhanakan lagi. Kalian ingat pelajaran SMP ketika ada A min B kuadrat, itu pasti sama dengan A tambah B dikali A minus B. Karena lebih dari 0, kita tambah lebih dari 0. Jadi berlaku seperti ini. Jadi simpelnya kalau kalian mengerjakan ininya, cara ini nggak perlu ditulis, langsung aja nulisnya yang ini. Berarti kalau ketemu mutlak A lebih besar dari mutlak B, langsung saja rubah jadi A tambah B, tutup kurung, A kurang B lebih besar daripada 0. Gimana kalau tandanya nanti
kurang dari di sebelah sini. Udah ikutin aja sama kayak gini juga caranya. Misalnya ada mutlak A kurang dari mutlak B, maka hasilnya A tambah B kali A min B kurang dari 0. Jadi tandanya sesuai gitu ya. Oke, sampai sini eh, materi untuk sifat-sifat perbedaan sama nilai mutlak. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soal. Pastikan kalian benar-benar paham tentang materi ini karena ini akan keluar saat ulangan.